طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini insya Allah kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa, walaupun sistemnya masih bertatap muka secara virtual gitu ya. Bertatap muka secara virtual ya nggak apa. Walaupun bertatap muka secara virtual, semoga pertemuan kita ini tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita awali pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, anak-anakku. Yang belum dibuka bukunya, silakan dibuka bukunya. Yang buku tulisnya masih ada di dalam tas atau masih ada di dalam rak buku kalian, silakan diambil bukunya. Alat tulisnya silakan disiapkan sambil Bapak ngebuka file yang akan Bapak sampaikan hari ini. Oke. Oke, good. Wait a minute. Geser ke atas sedikit. Oke, sip. Oke. Hari ini kita akan masuk ke subtema selanjutnya. Oke, jadi kalau misalnya kemarin kita udah ngebahas subtema 1. Apa subtema 1? Organ gerak pada hewan. Oke, sekarang kita masuk ke subtema yang selanjutnya, yaitu subtema kedua. Apa itu subtema kedua? Subtema kedua adalah manusia dan lingkungannya. Oke, saya buat 4 Agustus 2020, kelas 5 MI Al-Wasliyah Perbutulan. Oke, udah siap ya? Oke, udah siap ya? Alat tulisnya disiapin, dipegang di tangan. Oke, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa penting, silakan langsung boleh dicatat di buku tulisnya masing-masing. Oke, sebelumnya Bapak kasih clue dulu. Yang Bapak garisin kuning, atau misalkan yang Bapak tulis pakai warna kuning, itu biasanya adalah keywords atau kata-kata, kalimat-kalimat yang penting yang biasanya nanti akan dipakai di kemudian hari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Manusia dan lingkungan. 4 Agustus 2020, kelas 5 MI Al-Wasliyah Perbutulan. Oke, we're next. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Menentukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam bacaan. Yang kedua, menjelaskan aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Yang ketiga, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di tiap paragraf. Keempat, membuat cover atau sampul buku. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke materi yang Bapak ingin sampaikan hari ini, Bapak pengen dulu review. Apa tuh Pak review? Review itu mengulas kembali materi-materi yang dulu udah pernah disampaikan. Oke, perhatikan ya. Yuk, Bapak punya satu buah paragraf. Oke, satu buah paragraf tentang apa? Yuk, bareng-bareng kita baca. Kalimat pertamanya, sekalipun melelahkan, kegiatan mendaki gunung tetaplah menjadi favorit bagi kebanyakan orang yang memang menyukai tantangan. Titik. Kalimat selanjutnya, selain membuat tubuh sehat, mendaki gunung juga mengajarkan kita untuk terampil dalam bekerja sama dengan tim.
Semua orang yang ada dalam tim pendaki gunung harus saling peduli dan tolong-menolong satu sama lain. Kalimat selanjutnya, mendaki gunung mengajarkan kita untuk mau berbagi beban dan meningkatkan kemampuan diri kita. Oke, nah kira-kira, barangkali ketutup tulisannya. Oke, nah kira-kira dari paragraf ini, kalimat utamanya atau ide pokoknya, gitu ya, ada di kalimat yang mana? Ada di kalimat awal kah atau ada di kalimat akhir kah? Oke. Just it. Kemarin Bapak udah menjelaskan tentang, sebenarnya bukan Bapak doang, tapi ada Pak Lukman juga, ada Pak Robanat juga menjelaskan tentang apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama. Oke, kalau misalkan anak-anak ingat lagi, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memegang inti dari satu paragraf tersebut. Nah, letak kalimat utama ada di mana? Ada di awal, ada di akhir, bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di kedua-duanya. Nah, untuk paragraf yang ini, di manakah kalimat utamanya? Oke. Yang mau nebak dulu silahkan. Boleh, nggak apa-apa. Saya kasih poin plus, nanti pas begitu pengumpulan tugas, Pak, saya udah nebak duluan loh kalimat utamanya ada di sini. Oke, bagus, that's good. Oke. Ide pokoknya atau kalimat utamanya adalah ada di kalimat terakhir, yaitu mendaki gunung mengajarkan kita untuk mau berbagi beban dan meningkatkan kemampuan diri kita. Dan karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf induktif. Masih ingat paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Lawannya induktif apa? Deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Oke, that's it. Mudah-mudahan masih ingat ya, jangan dilupakan. Oke, next. Nah, sekarang yuk amati gambar di bawah ini. Oke, bisa ngelihat ya gambarnya, jelas ya. Nah, siapa orang ini? Oke, orang ini adalah orang yang viral di tahun 2018. Oke, kalau anak-anak ada yang nonton beritanya, barangkali di TV juga banyak beritanya. Ini salah satu anak Indonesia yang membanggakan di usia berapa ya? Ke-20 kalau nggak salah. Dia pemenang sprint 100 meter. Dia pemenang juara 1, peraih medali emas sprint 100 meter di Finlandia kalau nggak salah tahun 2018. Oke, kalau masih ingat namanya, ya kelihatan ya. Lalu Muhammad Zohri. Oke. Poinnya adalah, lihat dari gambar ini. Oke, lihat. Zohri ini sama teman-temannya, sebenarnya bukan teman-temannya, sini lawan-lawannya. Lawan-lawannya sedang melakukan suatu aktivitas. Nah, apa itu aktivitasnya? Oke, mereka sedang berlari atau bisa dibilang berolahraga lari. Nah, kira-kira nih, dari aktivitas yang mereka lakuin gitu ya, apa sih manfaat yang bisa mereka dapat? Oke, nah si Zohri ini lari gitu ya, tiap hari, kemudian di kompetisi juga dia lari gitu. Nah, kira-kira manfaatnya gitu buat si Zohri ini apa gitu ya? Oke, manfaatnya bisa satu, contoh ya, contoh satu. Manfaat dari olahraga berlari ini adalah kita bisa membantu menyehatkan jantung kita. Oke, satu. Kita bisa membantu menyehatkan kondisi jantung kita. Kedua, misalkan, Pak, lari itu bisa juga loh buat ningkatin daya tahan tubuh atau stamina tubuh. Oke. Dua, lari bisa meningkatkan kualitas stamina kita. Oke, tiga, Pak, lari itu bisa bikin kita kurus loh, Pak. Oh iya? Oh iya, oke.
Berarti lari juga, manfaat lari juga salah satunya adalah membuat tubuh kita semakin sehat gitu ya, semakin hilang kadar lemak dari tubuh kita. Kayak apa lagi? Banyak ya tentunya ya manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari olahraga lari ini. Sorry, Bapak catat dulu di sini biar lebih enak. Oke, sebentar. Oke. Nah, oke, good. Oke. Tadi kita udah ngomongin manfaatnya, apa sih manfaat yang bisa kita dapat dari olahraga lari ini gitu ya. Kayak satu, contoh tadi kita udah nyebutin, satu, lari itu bisa menyehatkan jantung. Kedua, lari juga bisa menguatkan tadi stamina dari tubuh kita ya. Yang ketiga, lari juga bisa membakar kalori, berarti bahasanya ya. Kan tadi kalori kita jadi berkurang, Pak. Oke, berarti kita lari itu bisa membakar kalori kita. Oke, Bapak tambahin satu lagi, yaitu menguatkan otot dan tulang kaki. Lari juga bisa menguatkan otot dan tulang kaki. Oke, nah, anak-anak perhatikan. Di sini, dari satu gambar yang Bapak kasih ke kalian, oke, Bapak tulis beberapa manfaatnya dari lari tersebut di sampingnya. Satu, menyehatkan jantung. Dua, menguatkan otot dan tulang kaki. Tiga, meningkatkan stamina. Empat, membakar kalori. Oke, nah, dari keempat manfaat yang ditulis sama Bapak ini masing-masing ini bisa menjadi suatu ide pokok dari sebuah paragraf. Contoh, misalkan ya, Bapak ambil yang pertama dan yang kedua deh. Satu, menyehatkan jantung. Yang kedua, menguatkan otot dan tulang kaki. Oke, dari sini kita bisa kembangkan menjadi suatu paragraf. Kita ambil satu dulu yang pertama, menyehatkan jantung. Oke, nah lihat. Tadi yang pertama apa? Menyehatkan jantung. Dari satu ide pokok tadi, dari satu manfaat tadi, nah manfaat tadi bisa kita jadikan bahwa ini adalah ide pokoknya. Bisa nggak ide pokok ini kita kembangkan menjadi paragraf? Bisa. Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Oke, paragrafnya adalah Bapak contohkan sebagai berikut. Oke, olahraga berlari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Oke, tadi ingat manfaat yang pertama adalah menyehatkan jantung. Oke, ide pokok tadi Bapak buat kalimat seperti ini. Olahraga berlari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Artinya, kalimat utama Bapak taruh di awal paragraf. Oke, selanjutnya adalah kalimat-kalimat penjelas. Setiap melakukan olahraga lari, detak jantung akan berdegup lebih kencang dari keadaan normal. Titik. Hal ini menandakan bahwa jantung sedang dilatih agar lebih kuat sehingga bisa terhindar dari ancaman penyakit. Oke, nah dari satu ide pokok yang Bapak ambil, manfaat dari berlari adalah menyehatkan jantung. Dari satu ide pokok tadi, Bapak rubah menjadi satu kalimat yang nantinya akan jadi satu kalimat utama. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah ini, olahraga berlari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Nah, hal-hal yang sering keliru, oke, ini ada pelajaran dari beberapa tugas kalian yang kemarin ya. Satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan sisanya adalah kalimat penjelas. Oke, kalimat utama di satu paragraf itu hanya ada satu. Nah, kecuali paragrafnya itu adalah paragraf campuran, yang artinya kalimat utamanya ada dua, ada di awal dan ada di akhir. Tapi umumnya satu paragraf itu, dalam satu paragraf kalimat utamanya hanya ada satu, ada di awal atau di akhir. Nah, kemarin Bapak pernah kasih tugas tentang kalian disuruh mencari kalimat utama dari masing-masing paragraf. Nah,
dari hasil yang kemarin itu masih banyak dari kalian yang menuliskan di jawabannya itu semuanya. Satu paragraf ditulis. Masya Allah, itu mantap, luar biasa. Kalimat utama cuma ada satu ya. Kalau misalkan, oke, sebentar. Batas antar kalimat itu apa? Batas antar kalimat adalah titik. Oke, contoh. Olahraga berlari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Titik. Itu satu kalimat. Itu satu kalimat. Setiap melakukan olahraga dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya itu adalah kalimat lain. Jadi kalau misalkan kalimat utamanya sudah ketemu di awal misalkan, oke, atau di akhir, ya, berarti sisanya adalah kalimat penjelas. Ya, itu bukan lagi kalimat utama. Oke, paham ya? Insya Allah. Oke, nah tadi contoh. Balik lagi ke topik yang tadi ya. Sorry, biar nggak lupa. Oke, manfaat dari berlari adalah yang pertama, menyehatkan jantung. Menyehatkan jantung. Menyehatkan kalimat menyehatkan jantung ini, Bapak rubah menjadi satu buah paragraf. Oke, paragrafnya berbunyi seperti ini. Olahraga berlari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti kita baca tadi. Oke, nah kalimat utamanya ada di mana, Pak? Kalimat utamanya tadi Bapak taruh di depan. Olahraga berlari dapat meningkatkan kesehatan jantung. Berarti itu satu kalimat tuh, satu kalimat utama. Sisanya kalimat penjelas. Oke, nah contoh lagi yang kedua. Oke, kita lihat paragraf yang keduanya. Oke, manfaat yang kedua adalah dari berlari ya, menguatkan otot dan tulang kaki. Oke, dari manfaat ini kita bisa pakai buat jadi ide pokok dari suatu paragrafnya. Berarti ide pokoknya apa? Menguatkan otot dan tulang kaki. Oke, bisa nggak Pak kita kembangin jadi satu paragraf? Bisa. Yuk. Oke, paragrafnya berbunyi seperti berikut. Olahraga lari juga bermanfaat menguatkan otot dan tulang kaki. Tadi manfaat yang kedua apa? Menguatkan otot dan tulang kaki. Oke, Bapak taruh kalimat utamanya di depan. Olahraga lari juga bermanfaat menguatkan otot dan tulang kaki. Oke, kalau kalimat utamanya udah Bapak taruh di depan, artinya sisanya kalimat penjelas. Oke ya, kalimat penjelas ya. Oke, ketika berlari, otot pada kaki digerakkan secara menyeluruh, sehingga otot kaki bekerja secara maksimal. Titik. Selain itu, manfaat lari secara rutin juga bisa memperbaiki struktur kaki, sehingga memiliki bentuk yang atletis. Nah, dua kalimat yang Bapak baca terakhir, ini adalah kalimat penjelas. Oke. Jadi, poinnya apa yang Bapak sampaikan? Dari satu kondisi atau dari satu gambar yang Bapak kasih itu kalian bisa rubah gambar tersebut menjadi suatu paragraf, menjadi suatu karangan yang tentunya kalian harus tentukan dulu apa itu ide pokoknya. Kemudian ide pokoknya ini kalian harus rubah menjadi sebuah kalimat utama, dan yang terakhir ketika ingin membuat paragraf sudah menemukan kalimat utama, maka harus dilengkapi dengan kalimat penjelas. Oke. Yuk. Next. Nah, sekarang ayo membaca. Oke, skip dulu, nanti dulu ininya. Oke. Kita lanjut ke alat gerak pada manusia dan fungsinya. Buat anak-anakku yang sudah ngambil buku, mangga dibuka bukunya halaman berapa ya? Oke, lari ke halaman 46 dulu, ke buku paket 5A, tematik 5A. Oke, ada di situ subbab tentang alat gerak pada manusia dan fungsinya. Oke, nah, apa itu alat gerak? Sekarang pertanyaannya asik nih. Apa itu alat gerak pada manusia? Nah, kira-kira manusia itu punya berapa alat gerak? Oke, kira-kira manusia punya berapa alat gerak?
Manusia itu cuma punya dua alat gerak. Satu, alat gerak aktif. Yang satunya lagi, alat gerak pasif. Jadi manusia punya dua alat gerak. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Oke, Bapak sempat singgung juga di pertemuan sebelumnya ya. Nah, apa itu alat gerak aktif? Alat gerak aktif di tubuh manusia adalah otot, dan alat gerak pasif di tubuh manusia adalah rangka tulang. Jadi jangan kebalik. Tulang itu bukan alat gerak yang aktif. Tulang itu bukan alat gerak aktif, tapi tulang itu alat gerak pasif. Nah, yang kita gerakan selama ini, misalkan Bapak gerakin tangan, misalkan, oke, ini yang digerakkan itu tangan. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, yang digerakkan itu ototnya. Tulang ini hanya sebagai penyangganya saja. Oke, paham ya? Jadi yang kita gerakkan untuk berjalan, untuk makan, apalagi untuk menulis barangkali, itu semuanya yang kita gerakkan itu sebenarnya otot, bukan tulangnya. Nah, tulangnya itu hanya sebagai penyangganya saja. Oke, nah sekarang fungsi dari rangka tulangnya itu apa, Pak? Satu, tadi Bapak udah bilang, memberi bentuk pada tubuh. Oke, bayangkan ketika manusia hanya diciptakan ototnya saja, tanpa adanya rangka tulang. Apa yang akan terjadi? Oke, kita nggak akan bisa berdiri. Oke, pernah lihat cacing ya? Pernah lihat cacing? Kira-kira cacing ada tulangnya nggak kira-kira? Oke, cacing ya? Tahu cacing kan? Oke. Cacing ada tulangnya nggak? Oke, cacing itu kan nggak ada tulangnya ya? Badannya lemes, letoy gitu kan. Bahkan untuk dia berdiri tegak pun nggak bisa gitu kan. Berjalan dengan tubuhnya yang melata gitu kan. Nah, kita manusia itu dibekali dengan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa itu alat gerak aktifnya manusia tadi? Bapak bilang apa? Oh, otot. Apa itu alat gerak pasifnya manusia? Rangka tulang. Nah, jadi fungsi pertama dari rangka tulang itu adalah memberi bentuk pada tubuh sehingga kita bisa berdiri tegak, duduk tegak, kita bisa duduk, kita bisa berdiri, kita bisa apa ya, berpose, iya berpose gitu kan, kayak misalkan jongkok gitu kan ya, bending, kemudian tengkurap dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan otot tidak dibantu dengan rangka tulang, maka hal tersebut tidak akan mungkin bisa terjadi gitu. Oke, yang kedua tadi menegakkan tubuh. Kalau misalkan manusia hanya diciptakan ototnya saja, tidak ada tulangnya gitu kan, tidak akan mungkin manusia bisa berdiri dengan tegak atau duduk dengan tegaknya gitu kan. Ketiga, melindungi organ tubuh yang penting. Nah, ini adalah salah satu peran penting dari fungsi rangka tulang, yaitu melindungi organ tubuh yang penting. Kalau seandainya kita manusia tidak diberikan rangka tulang gitu kan, oke, yang keras ini kan tulangnya ya, ketika kita mukul badan kita sendiri gitu kan, yang kerasa yang kalian rasa itu kerasnya di bagian mana? Bagian tulang kan. Nah, kenapa tulang dibuat begitu kerasnya? Adalah untuk melindungi organ-organ tubuh yang apabila terkena benturan itu bisa merusak dari organ-organ tubuh tersebut. Contoh, kayak misalkan di dalam perut kita itu ada jantung. Jantung itu kalau misalkan ketoel sedikit, misalkan ya, jantung kita ini kalau misalkan ketoel sedikit, itu luar biasa sakitnya. Kayak jangankan jantung, kadang kalau misalkan kulit kita nih yang lembek aja nih, kulit kita yang lembek, kalau misalkan kena benda tajam, sedikit aja ya, itu kan perihnya luar biasa. Nah, bayangin kalau misalkan organ-organ dalam tubuh kita kayak misalkan jantung, lambung, usus, ginjal gitu kan, otak gitu ya. Apalagi otak gitu. Otak kalau misalkan kita ya kejedot pintu atau kejedot tembok itu kan udah langsung memar di kepalanya luar biasa gitu kan. Apalagi kalau misalkan otak kita nggak dilindungi sama tulang tengkorak ini gitu. Begitu kena hantaman, sebesar apa kerusakan yang kita dapat. Oke, selanjutnya adalah tempat pembentukan sel darah. Nah, kalau misalkan kalian lihat nanti, mungkin nanti ya,
belum kalian dapat di kelas 5. Tapi salah satu fungsinya adalah tempat pembentukan sel darah. Nah, sel darah kita itu dibentuk di sumsum tulang, tepatnya sumsum tulang belakang. Oke, yang terakhir adalah alat gerak pasif. Yang tadi Bapak udah bilang kalau alat gerak pasif di tubuh manusia itu adalah rangka. Oke, bisa kalian lihat di gambar berikut. Lihat, ini adalah struktur rangka tulang manusia, lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke, bisa kelihatan ya. Bagian yang paling atas disebut tengkorak. Nah, tengkorak itu cuma bagian sini doang. Kalau misalkan kalian sering nonton film horor, itu kan tengkorak semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, salah sebenarnya. Yang disebut tengkorak itu cuma bagian kepalanya aja. Sisanya itu tidak disebut tengkorak. Ada yang disebut dengan rahang bawah, ada yang disebut dengan tulang leher, ada yang dibilang tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, dan masih banyak lagi. Oke, nanti ini bisa kalian tulis. Kalau misalkan pengen, Pak boleh nggak Pak digambar di buku? Boleh, sangat-sangat boleh. Kalau yang jago gambar, pasti greget untuk menggambar tengkorak ini. Oke, skip dulu. Nah, fokus ke gambar yang satu ini. Sorry, ketutupan lagi. Oke, good. Tulang gerak bawah dan tulang gerak atas. Nah, di organ tubuh manusia, oke, bisa kalian lihat juga di halaman 48 di buku kalian, buku paket tematik 5K. Lihat, ada dua organ yang sangat penting yang digunakan manusia untuk bergerak. Yang pertama yaitu ada tulang gerak bawah dan yang kedua ada tulang gerak atas. Atau misalkan Pak, saya mau nyebutnya tulang gerak atas dulu, boleh. Oke, di tulang gerak atas, lihat perhatikan gambarnya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian tulang. Yang pertama adalah tulang lengan atas. Oke, tulang lengan atas ya. Tulang lengan atas bisa dilihat posisinya. Perhatikan posisinya. Tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta. Tulang hasta. Oke, yang kecil. Hasta itu yang kecilnya ya, bukan yang besarnya. Oke, yang besar ada tulang pengumpil. Kemudian di ujung tangan kita nih, di sini ada tulang pergelangan tangan. Oke, bisa kita lihat putar-putar ya. Kemudian yang terakhir ada tulang telapak tangan. Oke, jadi ada 5 ya. Oke, selanjutnya ada tulang gerak bagian bawah, ada tulang paha, kemudian ada tulang kering, kemudian ada lagi tulang betis. Nah, tulang kering dan tulang betis ini kalau misalkan kalian pegang kaki kalian, ini kelihatan sekali ya. Kalau tulang kering itu letaknya pasti ada di depan. Nggak mungkin tulang betis yang ada di depan. Pasti tulang kering yang ada di depan. Oke. Nah, tulang kering ini, kenapa Pak kok bisa disebut tulang kering? Nah, tulang kering ini adalah tulang yang paling rawan yang kita punya. Kenapa? Ini tulang kering, kalau kebentur agak keras sedikit, itu bisa langsung patah tulang keringnya. Makanya kalau barangkali kalau misalkan kalian sering nonton bola gitu ya, pemain bola itu kan di bagian kakinya itu pakai apa namanya, deker gitu ya, deker, kalau salah namanya deker. Deker itu buat lindungin tulang keringnya. Kenapa? Saking rawannya itu tulang kering, yang kena benturan sedikit aja itu bisa langsung patah. Oke, lanjutnya ada tulang tempurung lutut. Oke, itu di lutut. Kalian pegang lutut kalian tuh bisa langsung kerasa tulang tempurung lututnya. Kemudian ada lagi tulang pergelangan kaki. Kemudian ada juga tulang telapak kaki, dan yang terakhir ada tulang jari kaki. Oke, nah dari sekian banyak tulang yang ada di ruang gerak atas dan bawah tubuh manusia, ada beberapa fungsi yang memang mereka miliki masing-masing. Oke, bisa kalian lihat ya. Oke, untuk tulang gerak atas tadi ada kita sebutin tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh punya fungsi masing-masing. Sorry, ketutupan lagi. Oke, ke atasin lagi. Sip. Oke. Tulang lengan atas fungsinya adalah menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Oke, tulang lengan atas ya, kan di sini ya. Itu dia fungsinya adalah sebagai penghubung antara tulang gelang bahu di sini
tulang gelang bahu di sini ya, di pundak, ya, tapi di ujungnya. Oke. Dan tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah ada di sini. Oke, jadi bagian sini sama bagian sini. Dia sebagai penghubung antara gelang bahu dengan tulang lengan bawah. Oke, kemudian ada tulang pengumpil yang fungsinya adalah menyambung bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Kemudian ada tulang hasta yang membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang telapak tangan yang fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan. Kemudian ada lagi tulang jari tangan dan lain sebagainya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Oke, ada lagi, mungkin ini belum semuanya yang bisa Bapak tulis karena kolomnya kalau misalkan Bapak tulis semua itu nggak muat ya. Oke, jadi yang tadi itu hanya beberapa sedikit yang Bapak tulis, tapi mungkin itu insya Allah bisa mencakup semuanya. Oke, paham ya insya Allah ya. Oke, sebentar. Wait. Balikin dulu. Oke, stop. Oke, lihat cara baca dari tabel yang Bapak kasih di sini. Oke, lihat. Ada tulang gerak atas. Tulang gerak atas, lihat ada pembatasnya ya. Ada tulang gerak atas, ada tulang gerak bawah. Tulang gerak bawah di sini lihat. Dimulai Bapak tulis dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, sampai tulang jari kaki. Untuk tulang gerak atas, itu lihat batasnya ada di tulang jari tangan. Oke, jadi tulang jari tangan sampai ke atas ini termasuk ke dalam tulang gerak atas. Dari tulang paha sampai ke tulang jari kaki ini masuk ke tulang gerak bawah. Oke, perhatikan. Karena nanti di akhir pertemuan Bapak akan suruh kalian tulis khusus untuk tabel ini. Oke, next. Oke. Yuk, insya Allah mudah-mudahan paham ya tentang alat gerak pada manusia. Oke, jadi alat gerak pada manusia itu ada dua. Ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot, alat gerak pasif itu rangka tulang. Oke, nah rangka tulang fungsi yang paling utamanya adalah untuk menopang tubuh kita. Yang kedua adalah untuk melindungi organ-organ penting yang ada dalam tubuh kita. Itu fungsi yang penting. Oke. Pak, kok berarti kalau yang lainnya nggak penting, Pak? Yang lain juga penting juga, tapi itu prioritasnya atau itu ya urutan 1, 2, urutan pertamanya. Oke. Paham ya? Insya Allah ya. Oke, lanjut. Oke, kita lompat dulu ke belakang. Kita lompat ke halaman 45. Kalau misalkan kalian buka bukunya ada di halaman 45. Oke, topik terakhir di pertemuan kita hari ini adalah membuat cover atau sampul buku. Nah, Pak, apa sih Pak cover itu, Pak? Oke, cover adalah contoh dari gambar ilustrasi tentang tokoh dari cerita yang ditulis. Oke, kalian pernah main ke Gramedia? Atau kalau dulu itu ada namanya toko buku Gunung Agung. Atau kalian punya buku di rumah? Punya buku ya di rumah ya? Oke, buku ini juga buku. Oke, ini juga buku ya. Ini juga buku. Oke, bisa dilihat. Oke, kelihatan ya? Oke, good. Oke, buku ini lihat halaman pertamanya. Oke, nah ini yang disebut dengan covernya. Cover buku atau sampul buku. Nah, Pak, cover buku ini buat apa, Pak? Oke, cover buku ini tujuannya dibuat untuk memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama. Pak, maksudnya apa sih, Pak? Aku nggak ngerti ya. Oke, tujuannya gampangnya gini. Tujuannya dibuat cover biasanya adalah ketika kita punya suatu cerita, kayak misalkan pernah dengar
dongeng Pinocchio atau pernah nonton film Tom and Jerry? Nah, Tom and Jerry yang gampang ya. Tom and Jerry, Tom and Jerry. Oke, Tom and Jerry. Kalau misalkan Bapak cuma cerita Tom and Jerry adalah pertikaian adalah sebuah kartun yang bercerita tentang kucing dan tikus yang selalu berantem tiap hari. Oke, mungkin yang ada di benak kalian, kucingnya itu kucing apa ya? Kucingnya Angora kah? Persia kah? Atau kucing hutan kah? Atau kucing yang sering di rumah-rumah kah? Gitu kan? Terus tikusnya tikus yang kayak gimana ya? Tikus rumah kah yang hitam gitu ya? Atau tikus yang putih atau tikus yang kayak gimana? Nah, di cover buku Tom and Jerry dikasih gambar kalau kucingnya itu seperti ini. Kucingnya itu si Tom, namanya si Tom dengan bentuk yang seperti ini dengan warna biru di sekujur tubuhnya, kemudian ada warna belang putih di bagian perutnya. Jerry adalah tikus yang memiliki corak warna berwarna coklat. Kemudian Jerry dituliskan lebih pintar dari Tom dan lain sebagainya. Itu informasi-informasi seperti itu biasanya tertera di cover buku. Tujuannya adalah untuk ketika kita ngebayangin, oh si Tom tuh kayak gimana? Nah, si Tom tuh kayak gini, dikasih gambarannya. Oke, contoh ya. Oke, next dulu. Oke, nah bisa kalian lihat dari sini. Oke, contoh cover buku. Ada cover buku Laskar Pelangi. Oke, bisa lihat ya. Cover buku Laskar Pelangi. Kemudian ada cover buku Hafalan Sholat Desa. Oke, barangkali anak-anak udah ada yang pernah nonton filmnya. Ini Masya Allah, luar biasa sedih. Kalau yang udah pernah nonton filmnya, sudahkah kalian mengucapkan kepada ibu kalian, aku cinta ibu karena Allah? Oke. Lanjut. Ada lagi contoh cover buku Si Kumbi. Ini Si Kumbi. Judulnya Modo Tak Mau Menari. Oke. Kemudian, nah ini yang paling familiar, Doraemon. Oke. Bisa nggak kalian ngebayangin Doraemon itu kayak gimana kalau misalkan si penulisnya itu nggak ngegambarin Doraemon tuh kurang lebih seperti ini. Oke, pasti di bayangan kalian Doraemon itu pasti macam-macam. Atau misalkan, oke, lihat di cover film Hafalan Sholat Delisa. Oke, kira-kira ini Delisanya yang mana ya? Oke. Kemudian kalian baca begitu ya, barangkali baca novelnya, dibaca tulisannya demikian dan seterusnya. Oh, ternyata Delisa itu terhempas tsunami hingga kakinya putus satu. Oke, pas begitu ngeliat di cover, oh ternyata Delisa itu orangnya yang kakinya putus satu, yang jalannya pakai tongkat, yang kemana-mana selalu ditemenin sama ayahnya. Oh, berarti ini kondisi Delisa itu seperti ini. Nah, oke, cover itu membantu untuk kita yang ngebaca tulisan membayangkan sebenarnya situasi di tulisan itu seperti apa. Oke, nah dari 4 cover yang Bapak kasih lihat ke kalian, oke, ada cover buku Laskar Pelangi, ada cover buku Hafalan Sholat Delisa, ada Doraemon gitu ya. Nah, ada beberapa komponen yang harus kalian perhatikan baik-baik, yaitu ciri-ciri cover buku yang baik. Oke, ada berapa Pak ciri-ciri cover buku yang baik? Ciri-ciri cover buku yang baik ada 5. Yang pertama, menggunakan huruf yang menarik perhatian. Oke, perhatikan. Menggunakan huruf yang menarik perhatian. Hurufnya dia itu harus semenarik mungkin. Oke, buktikan ya. Lihat ke sini. Lihat. Dari semua tulisan judul buku, Laskar Pelangi, Hafalan Sholat Delisa, Doraemon, Si Kumbi, ada nggak hurufnya yang bentuknya normal? Nggak ada ya. Oke, semua bentuk hurufnya itu semuanya aneh-aneh. Ada yang kayak tulisan coretan tangan, ada yang divariasiin pakai pita-pita, ada yang dibuat kayak
tulisan dari cat air gitu kan. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat si pembaca itu penasaran sebenarnya. Oke, kok tulisannya kayak gini? Buku apa sih? Gitu kan. Nah, yang kedua adalah warna sampul dengan warna huruf berbeda. Oke, warna sampul bukunya sama warna huruf maksudnya huruf di sini tuh judul bukunya itu dia berbeda. Cek, bisa. Oke, lihat. Warna covernya dari si Kumbi ini, lihat berarti kan si Kumbi. Warna covernya biru muda putih, tapi tulisannya warnanya apa? Merah. Lihat lagi Doraemon. Warna cover bukunya putih. Warna tulisan Doraemonnya apa? Biru. Cek lagi. Hafalan sholat Lisa. Lihat. Warna cover bukunya apa? Kuning, emas, senja gitu ya. Warna tulisannya apa? Hitam. Warna antara warna cover dengan warna tulisan atau warna judul bukunya, dia itu diusahakan beda atau kontras bahasanya. Kenapa? Untuk mencirikan bahwasanya inilah judul bukunya. Oke, yang ketiga, gunakan gambar yang menarik dan betul-betul merupakan cerminan dari cerita yang terdapat dalam buku. Oke, dalam cover buku, dalam kita membuat cover buku, gambar yang kita taruh itu harus semenarik mungkin. Yuk, let's check this out. Oke, lihat. Kira-kira ini gambar apa? Oke. Setidaknya ketika kita melihat cover buku ini, kita bertanya, ini gambar apa ya? Oke. Contoh lain. Oke. Loh, oke, hafalan sholat Lisa. Judul bukunya kok hafalan sholat Delisa, hafalan sholat. Tapi kok di sini gambarnya kok ada orang sama ayahnya jalan dituntun, yang satu ayahnya jalannya normal, yang satu kok kayak kakinya kok cuma satu, terus jalannya pakai tongkat. Nah, gambar-gambar di sini yang menunjuk gambar-gambar yang menunjukkan dari cerita di buku tersebut. Kemudian ada menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Sinopsis. Oke, kalau misalkan kalian lihat di buku-buku apapun ya, buku-buku apapun pasti ada di belakangnya itu ada sinopsisnya. Entah itu komik, entah itu buku pelajaran, entah itu novel, entah itu buku sejarah. Di belakangnya itu pasti ada sinopsisnya. Pak, apa sih Pak sinopsis Pak? Sinopsis itu adalah gambaran umum tentang si buku tersebut. Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir. Di dalam cover buku yang baik, ada 3 komponen yang harus ada. Ada 3 bagian yang harus ada. Yang pertama, ada judulnya. Yang kedua, ada pengarangnya. Yang ketiga, ada nama penerbitnya. Oke. Satu, ulangi ya. Ada judulnya, ada pengarangnya, ada penerbitnya. Kalau salah satu betul ya, salah satu dari ketiga komponen ini ada yang nggak ada, berarti itu belum termasuk cover buku yang baik. Jadi kalau cover buku yang baik ini minimal 3 komponen ini harus ada dulu. Oke, contoh kita lihat ya. Doraemon. Judul bukunya apa? Doraemon. Nggak ada ya? Oke. Pengarangnya siapa? Fujiko F. Fujio di sini pengarangnya. Ada ya? Oke, judul udah, pengarang udah. Penerbitnya ada nggak? Oke, kita lihat. Buku komik Alex Media Komputindo. Ada ya? 3. Oke, kita cek lagi satunya. Si Kumbi. Judul bukunya Modo Tak Mau Menarik. Ada judul bukunya ya? Oke, sip. Penerbitnya ada nggak? Oke. Tidak ada. Pengarangnya tidak ada juga. Artinya cover buku ini belum termasuk dalam kategori cover buku yang baik. Oke, kita cek hafalan sholat Lisa. Hafalan sholat Lisa. Judul bukunya ada hafalan sholat Lisa. Pengarang bukunya ada nggak? Oke, lihat. Ada pengarang bukunya, Tere Lie.
Penerbit bukunya ada nggak sekarang? Lihat di ujungnya. Oke, ada tulisan Republika di sini. Oke, judul bukunya ada, penerbitnya ada, pengarang bukunya ada. Oke, hafalan Surat Desa ini termasuk dalam cover buku yang baik. Satu lagi, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Judul buku satu ada. Ada nama pengarangnya nggak? Oke, kita lihat di sini ada nama siapa lagi? Ada nama Andrea Hirata. Oke, good. Nama pengarangnya ada, judul bukunya udah ada. Penerbitnya ada nggak? Oh, nggak kelihatan lagi nih penerbitnya. Oke, ada ya di ujung sini ya penerbitnya, yang ujung pojok kanan atas nih. Oke, nggak kelihatan. Tapi ada ya. Judul buku ada, pengarang ada, penerbit ada. Laskar Pelangi termasuk dalam kategori cover buku yang baik. Oke, jadi harus diingat. Yang pertama, untuk ciri-ciri dari cover buku yang baik adalah satu, huruf yang digunakan harus semenarik mungkin. Yang kedua, warna sampul dengan warna hurufnya harus berbeda. Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik yang menggambarkan cerita dari isi bukunya. Yang keempat, menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Yang kelima, ada 3 komponen yang harus ada. Ada judul, ada pengarang, dan ada nama penerbit. Nah, tapi seperjalanan menulis Bapak pribadi, ada satu komponen yang sering dilupain ketika kita bikin suatu cover buku. Satu komponen penting yang bahkan penulis-penulis hebat sering abaikan, dulu ketika belum hebatnya maksudnya, ini adalah hal yang rahasia yang tidak dikeluarkan oleh penerbit-penerbit manapun. Oke, ada satu komponen penting lain, ini Bapak tambahin sendiri, yaitu judul yang menarik. Ketika kita bikin suatu buku, apapun bukunya, kalau judulnya tidak menarik, tidak akan bisa membuat orang untuk tertarik membacanya. Contoh, kalau misalkan Bapak bikin satu buku yang judulnya itu pisang keju, pisang keju lagi, nama makanan ya. Oke, ganti apa ya? Pisang keju sih. Yang ada di kepala aku cuma pisang keju hari ini. Apa ya? Contoh kayak misalkan Narumi, atau misalkan jangan Narumi, nama orang deh misalkan. Dahlan. Oke, contoh Dahlan ya. Bapak bikin Bapak bikin buku judulnya Dahlan. Dahlan, orang akan tertarik nggak? Apa sih ini kok buku judulnya Dahlan doang? Oke, tapi kalau misalkan Bapak rubah, Bapak tambahin kalimatnya jadi sepatu Dahlan, misalkan, sepatu Dahlan, ini orang akan terasa tertarik, akan sedikit terasa tertarik. Oke, ini buku judulnya sepatu Dahlan. Oke, emang sepatu Dahlannya kenapa? Oke, gitu ya. Ini sepatu Dahlannya kenapa sih? Kok sampai dibikin buku gitu? Ternyata pas dibaca, ternyata tidak ada sepatunya di situ ya. Oke, nah jadi judul yang menarik juga menentukan kualitas dari cover buku tersebut. Oke, nah jadi itu anak-anakku pembelajaran untuk hari ini. Mungkin cukup banyak ya, jadi cukup mumet juga, Bapak yakin kalian agak mumet di pertemuan kali ini. Oke, nanti barangkali ada yang kurang paham, kurang jelas, Anda langsung bisa ditanyakan ke Bapak. Dan mungkin nanti akan ada beberapa tugas yang akan Bapak kasih, nanti silakan dicatat baik-baik tugasnya, kemudian dikerjakan jangan lupa, nanti dikirimkan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Oke, good. Nah, balik lagi ya, tadi kita udah ngebahas tentang alat gerak pada manusia, ada apa? Ada
alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Ada itu yang namanya alat gerak aktif, manusia disebut dengan otot, alat gerak pasif disebut dengan tulang. Oke, di dalam kegiatan bergerak manusia itu ada dua organ. Yang pertama itu tulang gerak atas, yang kedua ada tulang gerak bawah. Tulang gerak atas dengan tulang gerak bawah memiliki beberapa komponen masing-masing. Yang tadi udah Bapak jelasin ya. Kemudian fungsinya juga mereka punya fungsi masing-masing. Tulang hasta punya fungsinya masing-masing. Tulang tulang telapak tangan punya fungsinya masing-masing. Tulang jari punya fungsinya. Tulang paha punya fungsinya juga. Tulang tempurung lutut punya fungsinya. Oke. Nah, karena apa ya, fungsi dari masing-masing tulang itu sangat banyak, maka tugas kali ini adalah satu. Oke. Perhatikan, tugas kalian hari ini adalah satu, buka bukunya, dikebet bukunya, halaman 50. Oke, silakan dibuka bukunya halaman 50. Oke, di halaman 50, perhatikan. Di halaman 50 ada dua soal sebetulnya, dua soal yang dikerjakan. Nomor satu bisa dikerjakan langsung di bukunya. Oke, di situ ada gambar tulang rangka manusia. Nanti di situ ada blank words, bukan blank words, ada blank label. Di label itu kalian harus isi. Label itu menjurus kemana? Oke, contoh misalkan label pertama menjurus ke tulang apa ini? Tulang dahi ya, kayak tulang dahi. Di situ kalian boleh tulis yang pertama tulang dahi. Kemudian ada tulang apa ini? Tulang rahang bawah. Boleh kalian isi nanti di situ. Dan tulang-tulang lainnya yang ditunjuk oleh label-label tersebut. Nomor dua adalah bagaimanakah ciri-ciri cover atau sampel buku yang baik. Tadi kita udah ngomongin apa itu komponen-komponen dari cover buku yang baik. Nanti kalian di situ bisa tuliskan untuk jawaban nomor 2. Apa itu komponen dari cover atau sampul buku yang baik itu seperti apa? Ada berapa sih? Ada 5, 6, 7, atau mungkin ada 8, ada 10. Oke, sesuai yang Bapak sampaikan. Yang terakhir, nah karena ini yang paling banyak yang harus kalian tulis. Oke, mundur ke halaman 48. Mundur ke halaman 48. Oke, ada dua tabel kosong di buku kalian. Ada di situ di kolom sebelah kiri ada kolom nama tulang. Itu sudah terisi. Tapi kolom sebelah kanan yang fungsi itu belum terisi. Nah, silakan isi kolom fungsi ini. Oke. Pak, ini isinya gimana? Lihat video Bapak yang sebelumnya, maksudnya yang video ini tapi di step back ke belakang sedikit-sedikit. Ada penjelasan, Bapak ngejelasin tadi tentang nama-nama tulang beserta fungsinya. Nah, silakan, karena di sini nggak ada ya, makanya ditulis dari situ. Bisa nanti videonya kalian pause dulu atau kalian stop dulu untuk menulis fungsi dari masing-masing nama tulang, organ gerak atas dan organ gerak bawah. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini karena sudah terlalu lama. Saya takut kalian kalau lebih lama dari ini lebih pusing lagi. Kalau misalkan kalian lebih pusing lagi, artinya kalian akan lebih pusing lagi mengerjakan tugasnya. Oke, jadi Bapak cukupkan sekian untuk penjelasan kali ini. Moga-moga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Langsung japri ke wali kelas masing-masing. Tidak ke Bapak semua dong, ke wali kelasnya masing-masing dong. Kan ada Pak Lukman dan Pak Robanan. Boleh yang kelas A, silakan tanya ke Pak Lukman. Yang kelas C, boleh silakan tanya ke Pak Robanan. Mereka jauh lebih expert dari Bapak. Oke, anak-anakku,
kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Sampai kita bertemu di waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugas yang dikerjakan jangan lupa langsung difoto, diserahkan ke Bapak. Oke. Bapak akhiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.